Investasi saham yang benar itu ada aturannya, sekalipun tidak bersifat baku, artinya polanya sama untuk setiap investor. Namun setidaknya semua investor yang ingin sukses dalam investasi saham menjalankan aturan-aturan yang benar sehingga terhindar dari kerugian-kerugian yang disebabkan karena kelalaian dalam memahami dan menjalankan pola investasi saham yang benar. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, sebelum kita lebih jauh, coba Anda tuliskan di kolom komentar kendala-kendala apa yang Anda alami dalam berinvestasi. Semoga itu bisa jadi bahan pembahasan kita ke depan dan kita bisa belajar bersama-sama di channel ini. Oh ya, terima kasih untuk Anda yang terus support channel ini, bahkan sampai memberikan super thanks untuk channel ini. Kami sampaikan banyak terima kasih dan sukses untuk investasinya. Bagi Anda pemula dalam investasi saham, jangan Anda berpikir hanya dengan mengenal beberapa perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia membuat Anda dengan begitu mudah untuk berinvestasi dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Anda akan mengalami keuntungan yang besar. Itu sebenarnya adalah salah satu hal yang salah. Seperti contoh Bank BRI, sekalipun bank ini adalah bank yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia, tetapi tidak menjamin untuk semua orang yang membeli saham ini akan langsung profit dalam waktu yang singkat. Contoh juga saham seperti Astra International. Kalau kita lihat untuk Astra International ini kan produknya dikenal orang dari berbagai hal. Namun bisa Anda lihat ya, koreksi yang cukup dalam terus terjadi di Astra International ini. Bahkan dari sejak 2022 kemarin itu secara grafiknya bisa Anda lihat di sini terus mengalami penurunan. Jadi mengenal saham yang kita anggap bagus, kemudian kita membelinya, itu tidak menjamin kita akan langsung profit. Apalagi jika hal ini dialami oleh mereka yang masih pemula, membeli saham yang dikenal bagus tapi terus mengalami penurunan. Kita tahu ya, ada banyak saham-saham yang demikian seperti Unilever, ada juga di perbankan seperti BTPS yang terus koreksi, sekalipun akhir-akhir ini mulai rebound tapi cukup panjang, ada 2-3 tahun dia terus mengalami koreksi. Ini menjadi pelajaran yang penting bagi para investor pemula. Nah, maka dari itu akan jauh lebih baik sebelum membeli saham, pahami dulu dengan benar saham itu seperti apa, termasuk resiko-resiko yang ada di dalamnya, dan akan jauh lebih baik kalau Anda mencari figur atau role model Anda untuk Anda berinvestasi, sehingga Anda bisa memutuskan apakah Anda mau berinvestasi dengan misalnya menggunakan metode dividen investing. Ya tentu Anda pelajarilah bagaimana metode dividen investing itu seperti apa. Anda mungkin bisa cari sosok-sosok yang ya lebih suka dengan metode ini, kemudian Anda pelajari strategi-strateginya, atau mungkin Anda suka dengan pertumbuhan dari suatu saham, ya Anda bisa mencari juga sosok-sosok yang memang membeli saham dengan mengandalkan pencarian terhadap saham-saham yang terus mengalami pertumbuhan. Ya mungkin seperti Peter Lynch. Anda kan bisa mencari Google metode-metode apa yang sering dipakai oleh Peter Lynch, termasuk saran-sarannya dalam investasi, dan itu akan jauh lebih baik untuk Anda jadikan acuan agar supaya Anda tidak mudah terjebak dengan saham-saham yang bersifat gorengan, saham-saham yang akan merugikan Anda karena Anda tidak punya acuan dalam berinvestasi. Atau mungkin Anda tipe orang yang suka misalnya cara investasinya Warren Buffett. Silakan Anda searching di Google, temukan bagaimana Warren Buffett berinvestasi, pelajari dengan benar, kemudian Anda terapkan
dalam investasi. Karena untuk Warren Buffett dan investor-investor sukses lainnya, ya salah satu yang paling boleh dibilang sama di antara mereka adalah bagaimana mereka membangun mindset dan mental yang benar dalam berinvestasi. Sehingga seperti Warren Buffett, dia bahkan berkata kalau kita takut kehilangan modal kita sampai 50%, jangan beli saham. Nah, ini kan sebenarnya suatu peringatan bahwa di saham itu sekalipun pilihan kita sudah yang paling bagus menurut kita, bisa saja kita floating loss itu sampai 50%. Itu maksudnya sebagai suatu peringatan. Maka itu juga menjadi peringatan untuk kita membeli saham itu dengan betul-betul dengan berhati-hati, tidak sembarangan, tidak hanya mengandalkan spekulasi, tetapi betul-betul ada analisa yang mendalam. Artinya ketika kita melakukan analisa, ya di situ tentu kita meluangkan waktu yang cukup banyak, sehingga pengambilan keputusan kita itu tidak terjadi hanya karena melihat pergerakan harga mungkin dalam hari ini. Wah, dia turun cukup dalam, saya mau beli, dia kan pasti naik lagi. Padahal memang lagi sedang menurun karena sudah ada di harga pucuk. Ataupun mungkin Anda lihat, oh dia sedang naik, saya mau beli. Padahal juga mungkin itu hanya naik sesaat, kemudian juga akan turun lagi. Nah, ini kan bisa menjadi jebakan. Maka pastikan Anda luangkan waktu yang cukup untuk menganalisa saham pilihan Anda. Sangat disayangkan modal dari hasil kerja keras Anda hanya pakai berspekulasi. Walaupun di saham, tetapi kalau Anda membeli tanpa analisa yang mendalam, itu jatuhnya lebih ke arah spekulasi. Analisalah dengan baik, jangan takut ketinggalan, karena selalu ada kesempatan di dalam investasi saham. Untuk sekarang ini dengan jumlah saham yang sudah di kisaran 800-900an ini, kan tentu banyak ya kesempatan yang bisa kita ambil, sehingga akan jauh lebih bijak kalau kita meluangkan waktu yang cukup dalam menganalisa untuk kita mengambil keputusan. Nah, di sini kembali ke poin penting kita, topik utama kita harus punya role model. Ya, bagaimana seperti contoh Warren Buffett, dia selalu bilang dalam berinvestasi yang pertama itu amankan dulu modal Anda. Mengamankan modal artinya betul-betul kita memilih saham yang kita yakini itu aman, tidak sembarang memilih. Aman di sini berarti kita sudah lihat secara kinerjanya, dia punya kinerja yang bagus, prospek bisnisnya juga masih cukup bagus, termasuk tata kelolanya, GCG-nya itu cukup bagus, bisa dipercaya. Nah, di situ kita sudah mengamankan modal. Nah, kalau kita pilih perusahaan yang bagus, bukan berarti tidak akan koreksi. Bisa saja kita pilih perusahaan yang bagus, di valuasi yang bagus, tapi malah dia masih koreksi cukup dalam. Itu tidak apa-apa. Tapi selama fundamentalnya bagus, itu besar kemungkinan untuk dia naik kembali dari floating loss, kembali ke harga semula kita beli, bahkan bisa berubah dari floating loss menjadi floating profit. Nah, ini pentingnya kita punya role model di dalam kita berinvestasi. Nah, silakan Anda pilih sesuai dengan apa yang Anda pahami lah, mana yang Anda lebih cocok ya. Kalau Anda mungkin orang yang lebih bersifat agresif, kan Anda bisa belajar tentang saham-saham yang bergerak itu tumbuh cukup cepat dan mencari momentum-momentumnya. Nah, biasanya momentum ini ketika Anda dapat momentum yang pas, itu ya cepat naiknya. Atau mungkin kalau Anda yang memang orang yang cukup sabar tapi tetap mau dapat saham yang bisa memberikan keuntungan ratusan persen, ya tidak mengapa Anda belajar untuk mencari saham-saham yang mungkin ya lebih dikategorikan turnaround, atau saham-saham yang seperti Bapak Lo Keng Hong katakan, Mercy, harga bajai. Nah, ini kan bisa Anda lakukan. Tapi kalau mungkin Anda juga tipe orang yang tidak terlalu suka dengan fluktuasi harga saham yang bisa membuat Anda ketakutan, gelisah dengan modal Anda, ya Anda bisa menggunakan metode dividen investing dengan memilih saham-saham yang membagikan dividen yang rutin, sehingga sekalipun fluktuasi harga sahamnya sangat-sangat signifikan, namun Anda akan tetap merasa aman karena Anda tahu bahwa saham yang Anda pilih itu adalah saham yang rutin membagikan
dividen. Jadi sebenarnya untuk berinvestasi itu akan bisa terasa mudah setelah melewati waktu yang cukup lama. Ya tentu waktu ini bisa fleksibel ya. Ada mungkin yang hanya bisa dalam 6 bulan sudah punya pemahaman yang bagus tentang investasi karena memang dia rutin belajar, ya dia rutin mempraktekkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Tapi ada mungkin yang bahkan mungkin sudah 3-4 tahun tapi sama dengan orang-orang yang baru berinvestasi karena ya mungkin beli sahamnya cuma karena FOMO, atau dia cuma ya yang penting saya simpan lah uang saya seperti nabung, tapi untuk belajar dia tidak terlalu suka belajar, maka pemahamannya dalam investasi juga itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Jadi soal waktu di sini memang relatif, tetapi nah di sini biasa ya contoh kan kalau untuk dividen investing ya, untuk Anda memahami dividen investing itu standarnya minimal Anda menerima dividen sekali. Nah kalau Anda pilih saham yang membagikan dividen setahun sekali kan ya normalnya 1 tahun lah, untuk Anda bisa lebih memahami, oh iya ya ternyata bagusnya beli di harga begini, oh iya ya ternyata dividen ini sangat mempengaruhi naik turunnya harga saham dan lain sebagainya. Itu bisa Anda temukan setelah ya setidaknya 1 tahun lah Anda berinvestasi. Jadi tidak semudah yang dipikirkan oleh banyak orang. Pastikan Anda punya role model, pastikan Anda punya orang yang bisa Anda jadikan sebagai teladan dalam berinvestasi, dan itu akan membantu Anda untuk bertumbuh secara pemahaman dan juga bertumbuh secara profit dalam investasi saham. Oke, mungkin itu dulu yang bisa dibagikan pada kesempatan ini. Terus belajar dan tetap semangat, terus sabar ketika Anda mungkin sedang voting loss, dan tetap jaga kestabilan dalam berinvestasi sehingga Anda dalam setiap pengambilan keputusan selalu mengambil keputusan berdasarkan analisa yang matang. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.